Pagi semuanya, pagi. Maaf ya, saya telat. Tadi soalnya macet. Iya nggak apa-apa Pak. Iya, baik. Nggak apa-apa Wildan, usahain besok kalau berangkat lebih awal aja, soalnya kalau telat bisa mengganggu rapat. Terima kasih Ibu Nisrina telah mengingatkan. Ngomong-ngomong, untuk laporannya udah dicek nggak untuk deadline-nya sore ini? Aku udah periksa bagian data, tinggal bagian kesimpulannya aja. Tapi kalau gitu aku aja ya yang bagian kesimpulan biar cepat selesai gitu pekerjaannya. Gimana? Baik, terima kasih Pak Wildan. Kalau semua bekerja dengan baik, kerjaan akan lebih ringan. Nah, itu namanya etika kerja, tepat waktu, dan saling menghargai. Nanti untuk evaluasinya, untuk menghemat waktu, kita menggunakan Google Meet aja ya. Oke, boleh. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk evaluasi keuangan bulanan. Hari ini kita akan membahas laporan keuangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan juga pengeluaran, serta strategi bulan depan. Saya harap diskusi ini dapat berjalan lancar. Baik, izinkan saya memaparkan laporan bulan ini ya. Total pendapatan itu naik 12% dari bulan lalu, yaitu dari 850 juta menjadi 952 juta rupiah. Kenaikan ini terutama didorong oleh penambahan 300 pelanggan baru hasil dari promosi digital kita. Kenaikan pelanggan itu sangat positif, tapi bagaimana dengan sisi pengeluaran? Apakah sebanding? Nah, disinilah tantangan, pengeluaran juga meningkat 7%, terutama untuk promosi digital yang naik 20%. Selain itu, biaya transportasi dan logistik naik 10% karena kenaikan harga bahan bakar. Mungkin untuk Ibu Husna bisa dilanjutkan. Jadi meski pendapatan naik, profit bersih kita tidak sebesar apa yang diharapkan. Apakah ada usulan agar biaya promosi lebih terukur? Kalau saya melihat promosi memang efektif, tapi kita harus membuat limit bulanan, misalnya maksimal 150 juta untuk promosi. Gimana menurut kalian? Saya setuju sih Bu ya, dengan pembatasan itu kita bisa menjaga keseimbangan antara evaluasi, investasi, promosi, dan profit, seperti itu. Saya usul juga untuk operasional lapangan, kita perlu strategi efisiensi. Misalnya, kerjasama dengan vendor logistik agar biaya transportasi bisa ditekan. Bagus. Selain itu, saya ingin evaluasi dari sisi laporan keuangan. Wildan, apakah ada piutang atau pembayaran tertunda dari klien? Kalau masalah itu ada Ibu, sekitar 50 juta belum masuk karena keterlambatan pembayaran dari 2 klien besar. Saat ini tim finance sedang follow up lagi Bu. Oke, berarti perlu ada pengingat lebih rutin agar cash flow tidak terganggu. Setuju. Saya minta minggu depan sudah ada update soal piutang tersebut ya. Kalau boleh saya tambahkan, bulan depan itu kan kita ada proyek baru di Surabaya. Mungkin itu juga harus masuk perhitungan keuangan karena butuh modal operasional tambahan. Baik, betul sekali. Kalau promosi dan proyek baru ditambah, kita harus lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan rapat dari ini, yang pertama itu pendapat naik 12%, tapi biaya juga naik 7%. Kemudian yang kedua, promosi efektif tapi harus dibatasi dengan anggaran maksimal. Yang ketiga, efisiensi operasional dan follow-up piutang menjadi prioritas. Yang keempat, persiapan proyek baru harus masuk dalam rencana keuangan bulan depan. Apakah semuanya setuju dengan kesimpulan ini?
Setuju. Setuju. Kalau begitu, rapat evaluasi bulan ini saya nyatakan selesai. Terima kasih semua atas kontribusinya. Baik, terima kasih. Pak Rudi ini loh, melotot. Cuman melotot doang, itu kayaknya marah. Itu contoh komunikasi nonverbal loh. Oh iya, tadi ekspresinya langsung salah paham. Iya sih benar. Bahasa tubuh emang lebih mudah dipahami daripada kata-kata. Iya nggak sih? Iya betul. Aku juga tadi waktu presentasi senyum sama audiens, itu juga termasuk nonverbal kan? Iya sih, kayak menghargai gitu kan. Betul, senyum bisa bikin ramah. Gerakan tangan itu juga penting loh, biar penjelasan itu biar makin meyakinkan. Dan diam pun ya bisa jadi pesan loh. Betul, setuju. Jadi intinya komunikasi nonverbal itu bahasa tersembunyi gak sih? Ya, Mas juga sih ya. Dan sering lebih jujur daripada kata-kata. Intinya itu harus apa ya? Tidak boleh salah arti lah. Harus hati-hati. Iya betul. Nonverbal itu kuncinya sikap. Selamat siang semuanya. Kita akan membahas evaluasi keuangan bulan ini. Wildan sudah menyiapkan laporannya. Silakan Wildan. Baik, terima kasih. Jadi, bulan ini pendapatan naik sekitar 10%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatkan pelanggan baru sebanyak 250 orang melalui kampanye Oh iya, itu digital jelas dan gara-gara promosi kan. Sebenarnya kita harus tambah lebih banyak promosi lagi biar makin tinggi. eh, iya, promosi berpengaruh, tapi saya belum selesai, Mas Dava, menyampaikan detail lainnya seperti itu. Gimana, Mas? Mas Dava mohon, Mas Dava mohon jangan memotong dulu dalam rapat formal. Kita harus mendengar pembicara sampai selesai agar diskusi lebih terarah. Betul. Mari kita biasakan etika komunikasi yang baik. Silahkan Wildan lanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi selain promosi, biaya operasional juga meningkat, khususnya transportasi. Itu mengurangi margin keuntungan bersih kita, seperti itu. Oh, maaf ya tadi saya terlalu bersemangat. Maaf. Tidak apa-apa Mas Dava. Yang penting kita belajar untuk memberi ruang bicara pada setiap orang. Bagus, ini penting karena kalau kita saling memotong, informasi yang seharusnya tersampaikan jadi terputus. Baik, lanjut. Ada juga masalah piutang. Masih ada pembayaran dari 2 klien besar yang belum lunas. Kalau begitu, apakah perlu strategi khusus untuk mempercepat pembayaran? Betul. Saya usul reminder otomatis lewat sistem invoice dan mungkin telepon langsung ke pihak-pihak terkait. Saya setuju, jangan sampai cash flow terganggu. Oke, jadi kita simpulkan rapat ini. Yang pertama, pendapatan naik, tapi biaya juga meningkat. Kedua, promosi berhasil, tapi harus dibatasi anggarannya. Ketiga, kita harus disiplin dalam etika komunikasi saat rapat agar diskusi lebih efektif. Saya mengakui kesalahan tadi. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Saya akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Tidak apa-apa, Mas Dava, itu hal wajar. Yang penting kita saling mengingatkan dan saling menghargai ya, teman-teman. Bagus, kalau begitu rapat selesai. Mari kita teruskan kerjasama yang baik dengan komunikasi yang lebih tertib. Oke. Di